Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Fahratunisa S tomo shimasu. 19 歳です. Watashi wa Indonesia no baru karamaerimashita. Watashi wa UPW no gakusei desu. Langsung saja, hari ini saya akan menjelaskan cara penyebutan jam, menit, hari, tahun, bulan, dan tanggal. Sore dewa hajimemashou. Langsung saja saya akan menjelaskan cara penyebutan jam terlebih dahulu. Nah, di dalam waktu terdapat jam dan menit. Untuk jam, kita harus menghafal angka 1 sampai angka 12. Sedangkan untuk menit, kita harus menghafal atau tahu angka 1 sampai 59. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian dalam bahasa Jepang untuk jam disebut dengan ji, sedangkan menit disebut dengan fun. Nah, ji dan fun biasanya ditulis dalam kanji. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan dua kanji baru, yaitu kanji ji dan kanji fun. Pertama, saya akan menyebutkan cara penyebutan jam dari jam 1 sampai jam 12. Nah, jam 1 yaitu ichi, jam 2 niji, jam 3 sanji, jam 4 yoji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 siji, jam 8 hachiji, jam 9 kuji, bukan kuji tapi kuji. Nah, jam 10 juji, jam 11 juichiji, jam 12 juniji. Nah, itu dia cara penyebutan jam 1 sampai dengan jam 12. Tapi biasanya kita juga menyebut jam seperti jam 14 dan jam 18. Contohnya, jam 14 juyoji dan jam 18 yaitu juhachiji. Tapi biasanya kita menggunakan AM atau PM. Dalam bahasa Jepang, AM disebut dengan gozen, sedangkan PM disebut dengan gogo. Seperti ini contohnya, gozen niji artinya jam 2 subuh, gogo niji jam 2 siang. Nah, untuk contoh lainnya yaitu seperti gozen jukuji artinya jam 9 pagi. Kemudian gogo jukuji artinya jam 9 malam. Nah, untuk jam 12 aturannya sedikit berbeda dengan AM dan PM. Nah, untuk jam 12 siang yaitu gozen juniji, dan untuk jam 12 malam artinya go juniji. Jadi maksudnya gozen yaitu jam 1 pagi subuh sampai hampir jam 1 siang. Dan gogo yaitu dimulai dari jam 1 siang sampai hampir jam 1 pagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan cara penyebutan menit. Sama saja seperti jam, kita harus menulis dulu angkanya, baru ditambahkan dengan jifun. Boleh ditulis pakai kanji atau angka biasa. Selanjutnya, penyebutannya dari 1 sampai 59. Tapi sebenarnya tidak perlu sampai 59. Kita hanya perlu belajar dari angka 1 sampai 10. Berikutnya polanya mengikuti 1 sampai 10. Mari kita belajar dari menit 1. Jadi menit ke-1 itu bukan ichifun tapi ipun. Kemudian terdapat pola yang sama. Jadi untuk 1, 11 dan 21 di belakangnya itu ipun. Nah, 11 untuk itu kan sebenarnya juichi, tapi dalam menit penyebutannya juipun. 21 itu ni juichi, jadi ni juipun. Dan ini juga berlaku untuk 22, 32, 33, 34, 44 dan seterusnya itu berlaku. Kemudian menit kedua yaitu ifun, menit ketiga sanpun, bukan sanfun ya tapi sanpun. Menit keempat yaitu yonpun, menit kelima yaitu gofun, menit keenam ropun, menit ke-7 nanafun, bukan shichiji karena shichiji untuk jam. Menit ke-8 hapun, menit ke-9 kyufun. Kalau jam kuji jangan sampai salah ya teman-teman. Menit ke-10 jupun, cara bacanya jupun, bukan jupun.
karena ada Chaisatsunya. Nah, untuk menit 20 menit 20 yaitu Nijupun dan menit 30 yaitu Sanjupun. Sudah belajar jam dan menit, untuk menuliskan jam dan menit harus menulis jam dulu kemudian menitnya. Baik menulis ataupun cara penyebutannya. Misalnya, jam 11 menit 1 yaitu Juichiji Ipun. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang jam dan menit. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyebutan tahun, hari, tanggal, dan bulan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Dan cara menanyakan hari dalam bahasa Jepang yaitu Nanyobi, artinya hari apa. Sedangkan untuk penyebutan harinya dimulai pada hari Minggu. Hari Minggu yaitu Nichi, Senin Getsu, Selasa Ka, Rabu Sui, Kamis Moku, Jumat Kin, dan Sabtu Do. Nah, selanjutnya tinggal ditambah yobi di belakangnya. Contohnya seperti ini. Nichiyobi artinya hari Minggu, Getsuyobi artinya hari Senin, Kayobi artinya hari Selasa, Suiyobi artinya hari Rabu, Mokuyobi artinya hari Kamis, Kinyobi artinya hari Jumat, Doyobi artinya hari Sabtu. Nah, jika ingin bertanya nama hari, caranya yaitu yang pertama yaitu Nanyobi desu ka? Artinya hari apa ya? Atau dengan pola kalimat lengkap seperti ini. Kyou wa nanyobi desu ka? Artinya sekarang hari apa ya? Nah, itu dia cara penyebutan hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyebutkan tahun, bulan, dan tanggal. Nah, cara penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia dimulai dengan tanggal, bulan, kemudian tahun. Sedangkan dalam bahasa Jepang itu terbalik, dimulai dengan tahun, bulan, kemudian tanggal. Semisal sekarang tanggal 20 Juni 2021. Kalau di Indonesia, kalau di Jepang jadinya tahun 2021, bulan 10 hari ke-20. Nah, untuk mengucapkan tahun, bulan, dan tanggal dalam bahasa Jepang, pertama-tama kita harus mengetahui cara penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Dari angka 1 sampai ribuan saja, karena ini masih tahun ribuan. Untuk menyebutkan tahun, kita sebut angkanya dalam bahasa Jepang kemudian ditambah nen. Contohnya yaitu tahun 2021. Kita sebut angkanya dulu. 2000 yaitu Nisen, 20 yaitu Niju, dan 1 yaitu Ichi, ditambah nen. Jadi tahun 2021 yaitu Nisen Niju Ichi nen. Kemudian untuk penyebutan bulan harus tahu atau hafal angka 1 sampai 12. Kemudian untuk tanggal hanya perlu hafal angka 1 sampai tanggal 30 saja. Tapi untuk bulan dan tanggal akan ada angka-angka spesial yang perlu dihafalkan. Sekarang saya akan menjelaskan nama-nama bulan dalam bahasa Jepang. Nah, di Jepang sendiri tidak menyebutkan bulan dengan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Tapi, di Jepang penyebutan bulan itu seperti ini. Bulan ke-1, bulan ke-2, sampai dengan bulan ke-12. Makanya kita hanya perlu hafal angka 1 sampai angka 12 dengan ditambah gatsu. Contohnya seperti ini di bulan ini. Dari bulan ke-1 Ichigatsu, kedua Nigatsu, ketiga Sangatsu, keempat Shi, bukan Yon tapi Shi karena angka spesial. Nah, kelima Gogatsu, keenam Rokugatsu, ketujuh yaitu Shichigatsu, bukan Nanagatsu, kedelapan Hachigatsu, kesembilan Kugatsu, bukan Kyugatsu, ke-10 Jugatsu, ke-11 Juichigatsu, ke-12 Juinigatsu,
Terakhir, saya akan menjelaskan tentang penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang. Nah, ini sendiri lebih banyak lagi kosakata spesialnya, terutama tanggal 1 dengan tanggal 10. Langsung saja, untuk penyebutannya yaitu tanggal 1 yaitu Suitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yoka, tanggal 5 Itsuka, tanggal 6 Muika, tanggal 7 Nanoka, tanggal 8 Yoka, tanggal 9 Kokonoka, tanggal 10 Toka. Nah, itu tadi penyebutan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kemudian masih ada lagi angka-angka spesial lainnya seperti tanggal 14 yaitu Juyoka, tanggal 24 Nijuyoka. Kemudian ada juga nih tanggal 20 yaitu Hatsuka dan tanggal 30 Misoka. Nah, itu tadi 14 angka spesial dalam tanggal bahasa Jepang. Kemudian untuk tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 hanya perlu menyebut angkanya dalam bahasa Jepang ditambah kata nichi. Langsung saja kita praktikan dimulai dari tanggal 11 Juichi Nichi, tanggal 12 Juni Nichi, tanggal 13 Jusan Nichi, tanggal 14 karena tanggal spesial jadinya Juyoka, tanggal 15 Jugonichi, tanggal 16 Jurokunichi, tanggal 17 karena merupakan merupakan angka spesial jadinya Jushinichi, tanggal 18 Juhachinichi, tanggal 19 Jukujukunichi karena merupakan angka spesial, dan tanggal 20 Hatsuka atau Nijuichi. Lanjut tanggal 21 Nijuichi Nichi, tanggal 22 Nijunichi, tanggal 23 Niju Sanjichi, tanggal 24 Niju Yoka, tanggal 25 Niju Gonichi, tanggal 26 Niju Rokunichi, tanggal 27 Niju Shichinichi, tanggal 28 Niju Hachinichi, tanggal 29 Niju Kuchichi, tanggal 30 Mitsoka atau bisa juga Sanju Nichi. Kemudian terakhir tanggal 31 yaitu Sanjuichi Nichi. Nah, itulah cara penyebutan jam, menit, hari, tahun, bulan, dan terakhir tanggal. Oata. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai cara penyebutan waktu, tahun, hari, bulan, dan tanggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.